Selanjutnya ada Prilly Latukonsina. Produser, kita undang ada Umay Saham. Sutradara, tepuk tangan untuk Inara Syarafina. Penulis skenario dari film Temurun, Fontian Suwandi. Dan juga tentunya jajaran cast bergabung bersama dengan kita. Ini dia, tepuk tangan untuk Yasamin Jason, Brian Domani, Ibu Yayang Senur, Mian Tiara, Oma dipanggil Oma katanya. Tepuk tangan untuk Mas Kiki Narendra. Dan juga Nafisa Fatia Rani. Oke, ini dia. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Ada yang mau nginep di rumah Oma? Pada lagi dan wow, tadi sudah ditonton 2 studio 2 dan juga studio 1 sangat full. Di depan orang-orang hebat yang telah terlibat. Sekali lagi teman-teman, tepuk tangan yang paling meriah untuk film Temurun. Boleh kita ambil mikrofonnya, teman-teman sudah ada yang pegang? Oke, siap. Mungkin pertama kita langsung ngobrol dengan jajaran produser terlebih dahulu. Ada eksekutif produser kita, ada Ibu Yani Nabayanti ya nih dari Cinemaku Pictures. Menarik banget kita ada mikrofonnya. Brian, siap. Terima kasih. Menarik akhirnya di tahun ini Cinemaku Pictures dengan horor pertamanya dan dapat apresiasi yang sangat luar biasa dari teman-teman media dan penonton yang ada di sini. Gimana rasanya Ibu Yani akhirnya di tahun 2024 Cinemaku Pictures film horornya gala premier juga dan hari Kamis nanti akan tayang di seluruh bioskop Indonesia. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih untuk media semuanya yang hadir hari ini, para fans yang hadir hari ini untuk menyaksikan pertama kalinya tayang. Saya tuh deg-degan. Sebenarnya ini film pertamanya Cinemaku di horor setelah 2 drama yang telah rilis. Disutradarai pertama kali oleh seorang sutradara perempuan. Ditulis pertama kali oleh penulis yang tidak ada pengalaman di menulis apapun. Pertama kali film yang diproduksi oleh Cinemaku Pictures, di mana Umay bukan sutradaranya dan Prilly bukan pemainnya. Jadi banyak banget pertamanya, termasuk Brian adalah ini film pertama horornya Brian selama berkarir. Jadi ini filmnya perawat banget. Gadis banget. Gadis banget ya. Jadi kalau ditanya deg-degan, ini deg-degannya saya lebih daripada waktu pertama kali rilis KKN. Iya, Aku Kira Kau Rumah. Jadi Aku Kira Kau Rumah film pertamanya Cinemaku Pictures, dan deg-degannya itu lebih daripada itu gitu loh. Pertama, saya di tiap hari didonder oleh Umay, oleh Prilly, oleh tim promo marketing, oleh Brian. Semua yang ada di film ini alhamdulillah punya sense of belonging-nya tuh tinggi banget. Kecintaan terhadap Temurunnya itu tuh benar-benar tinggi gitu loh. Jadi bisa yang setelah masuk masa post pro itu telepon, Tan gimana? Bagus nggak hasilnya? Tan tuh jujur, sejujur-jujurnya hasilnya tuh gimana? Brian tuh sampai nanya kayak, ya kalau saya selalu menempatkan diri saya adalah penonton umum gitu loh. Jadi biar lebih objektif walaupun tidak bisa gitu. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan apa yang saya rasakan di film Temurun sama dengan kalian semua yang ada di studio 1 hari ini. Tepuk tangan buat Ibu Yani, terima kasih. Kemudian kita ngobrol lagi dengan pertanyaan teman-teman media. Kita ke Prilly Latukonsina sebagai eksekutif produser di sini. Tepuk tangan juga buat Prilly. Ini menyambung dari jawaban Ibu Yani tadi, banyak di sini yang baru pertama kali. Nara sebagai debut sutradara film panjang pertamanya, Fontian nulis untuk film panjang pertamanya juga, Umay di sini sebagai produser.
Ini berarti Sinemaku secara industri memang membuka kesempatan besar-besar untuk perkembangan dari talenta-talenta muda di industri ya, Prilly. Gimana Prilly, silakan. Betul, karena itu juga termasuk visi awal kami, saya, Bu Yani dan Umay membangun Sinemaku Pictures. Kita ingin menjadi wadah generasi selanjutnya, generasi baru, generasi muda untuk berkarya gitu. Dan kebetulan juga Fonti selaku penulis itu sebelum menulis skrip Temurun itu udah ada di tim kreatif duluan dan tim marketing juga. Jadi kita udah sering berdiskusi, aku udah sering ngedenger visinya Fonti. Terus tiba-tiba dia memberikan skrip Temurun ini, dan pas saya baca pertama kali saya ngerasa ini skrip yang jalan ceritanya unik banget. Aku selaku pemain film horor ya ngerasa ini cerita yang kayaknya harus kita produksi deh. Kayaknya Sinemaku Pictures harus mau memulai horor deh, karena kan kita memulai PH ini dengan drama, terus kita belum berani ke horor karena memang menurut saya sebagai produser, horor itu elemennya banyak sekali dan gak mudah untuk bikin film horor gitu. Walaupun film horor banyak banget, tapi untuk buat film horor yang bagus dan diterima sama masyarakat kan gak gampang juga gitu. Tapi pas ngeliat skripnya Fonti, saya yakin. Terus juga diskusi sama Umay sampai akhirnya kita menemukan Inarah untuk menjadi direkturnya. Dengan perspektif dan visi misinya Inarah terhadap film, makin yakin lagi untuk memproduksi Temurun. Lalu dengan pemain-pemain yang sebelumnya udah sering bekerja bareng tapi belum pernah disatuin di satu film gitu ya. Seperti Brian, akhirnya kita berhasil meyakinkan dia untuk main film horor dan akhirnya jadilah Temurun gitu. Menurut aku ini tim yang luar biasa, solid banget walaupun banyak pertamanya, banyak orang barunya, tapi rasa kepemilikan terhadap filmnya tinggi, rasa ingin membuat sama-sama film ini untuk menjadi bagus juga tinggi, sehingga diskusi yang terjadi di dalamnya justru terasa lebih sehat, lebih menyenangkan gitu daripada film-film yang udah kita produksi gitu. Karena mungkin ini semuanya baru pertama kali, jadi kayak oh gimana nih, ini caranya gimana gitu. Jadi banyak perspektif-perspektif baru dan seneng banget akhirnya Sinemaku bisa bikin film horor, bikin film Temurun ini dan memberikan kesempatan ke orang-orang hebat yang akhirnya talentanya bisa kelihatan di hasil filmnya. Yes, itu dia, tepuk tangan dong. Karena menarik juga Prilly kalau melihat Sinemaku sejauh ini di industri film Indonesia, sangat tahu bagaimana menjamah penontonnya. Seperti yang dilakukan Temurun, boleh tepuk tangan sekali lagi karena kemarin baru pulang dari Bali loh tadi hari ini ya. Yes. Menjamah penontonnya, menjamah film ini biar bisa terlebih didengar dengan cara yang berbeda, itu kemarin bikin acara lari di Jakarta dan juga di Bali kemarin. Nah ini gimana Prilly sebagai yang mau gimana cara memberikan film ini ke penonton, kok bisa timbul ide Temurun nih bikin event lari malam-malam lagi, gimana Prilly, silakan. Sebenarnya kalau aku sebagai marketingnya tuh emang kita kalau marketing maunya explore aja gitu ya. Berhasil atau enggaknya itu urusan nanti. Yang penting kita coba aja dulu. Nah, terus karena ini diskusinya berjalan banget, jadi ide lari itu justru munculnya pas lagi hari pertama syuting ya. Jadi pas lagi hari pertama syuting, semua ngumpul kan di lokasi, terus kepikiran Temuran. Kayak lucu ya kalau bikin acara lari gitu. Terus kan juga opening act-nya itu adegannya lari-lari kan. Iya. Jadi Temurun itu sebenarnya lari dari apa sih gitu kan, itu ya inti ceritanya gitu kan. Iya. Dia mau lari dari sesuatu yang ingin diturunkan gitu. Ya udah kalau gitu kita bikin acara marketingnya lari aja, bisa lari dari apa aja kan. Terus akhirnya ya udah kita night run malam, banyak hantu-hantu, jadi lari dari hantu-hantu juga gitu. Oh. Dan aku juga baru pertama kali olahraga lari ya, karena aku nggak pernah olahraga lari sebelumnya. 5K itu harus waktu aku latihan normal gitu ya, 5K itu aku 45 menit lah sanggupnya, 45 sampai 47 menit. Tapi pas event, karena saya lari dari hantu juga, jadi 5K diselesaikannya 30 menit. Wah. Berasa banget adrenalinnya lari malam-malam sambil melihat hantu-hantu gitu ya, sambil sama fans-fans yang ikutan juga. Jadi ya seru juga ya, kita bisa menjamak market baru juga, karena kebetulan yang ikut event kita bukannya cuma fans film aja, tapi ya pelari beneran gitu, komunitas-komunitas lari yang akhirnya
ikutan acara kita dan tertarik untuk nonton filmnya gitu. Yes, dan ternyata gabung di opening scene-nya ada Alika Lari, itulah kenapa diadakan alasan. Terima kasih tepuk tangan untuk Prilly. Nanti kita ngobrol lagi Prilly dengan pertanyaan teman-teman media. Kita ke Umay sekarang. Saya bahwa di Sinemaku tidak menduduki kursi sutradara, tapi menjadi produser di sini dan mempercayakan sutradara dan juga kreatif kepada orang-orang hebat di samping kanan kiri lu. Gimana, Mai? Rasanya? Halo semuanya, saya biang ownernya Sinemaku. Terima kasih banget sekali lagi, terima kasih banget udah hadir dan ramai sekali hari ini. Jujur deg-degan banget, bukan karena kita tidak yakin dengan karyanya, tapi karena mungkin passion dan spiritnya yang dimiliki oleh semua cast dan krunya tuh gede banget untuk temurun. Karena seperti yang tadi Prilly dan Bu Yani bilang, Sinemaku juga pengen jadi bagian dari regenerasi sutradara perempuan di Indonesia. Karena terakhir kali kan udah cukup lama juga ada debut sutradara perempuan di industri film Indonesia, dan kita ingin menjadi bagian itu. Terus Fonti pun juga ini debut film panjang pertamanya untuk menulis, pun Brian dan banyak lagi, dan banyak banget cast dan kru yang Gen Z juga, termasuk Bu Yayang kan Gen Z ya Bu. Bu Yayang Gen Z banget dia. Jadi emang kita pengen jadi lingkungannya benar-benar lingkungan ruang kerja yang sangat amat menyenangkan buat semuanya, dan alhamdulillah tercapai, dan semoga energinya terpancar juga di filmnya tadi. Itu aja sih. Yes. Umay kan pemberani, Mai. Enggak ya. Dia harus penakut, Mai. Beda. Umay kan penakut. Umay pemberani. Iya. Umay takut semua. Nah, Takut laut, takut pesawat, takut hantu, takut semua deh dia takut. Takut. Salah ngomong juga saya takut. Saya makanya saya alim sekarang. tapi Mai, lu penakut ya, Mai? Santai aja ketawanya, Pak. Puas banget lu ketawanya. Dia kuat tuh dia. Ini yang komen-komen, ada Umay. Umay kan penakut. Nah, gimana ngobrol sama Inara sebagai sutradara dan Fonti sebagai penulis untuk mengembangkan ide-ide kreatifnya di dalam film Temurun ini, Mai? Saya capek ngedit Temurun ya, karena saya ketakutan sendiri. Serius, karena gue penakut banget. Jadi memang kalau ada ide selalu nggak bisa gue menjadi benchmark itu. Makanya adanya Fonti dan Inarah yang tidak sepenakut saya bisa menjadi ruang diskusi yang lebih menarik gitu, karena mereka tidak sepenakut gue. Jadinya memang ya menyenangkan banget sih prosesnya, walaupun memang capek karena ketakutan setiap ngedit dan nulis bareng-bareng. Umay Sahab, terima kasih Umay. Kita sekarang ke sutradara, tepuk tangan untuk Inara dong. Dan tadi sebelum mulai udah deg-degan, udah sharing di belakang. Sekarang gimana rasanya, apakah sedikit lega debut film panjang pertama seorang Inara Temurun ditonton dan juga dapat apresiasi yang luar biasa. Silakan Inara. Halo semuanya, makasih udah meluangkan waktunya untuk datang. Seneng banget bisa ngeliat banyak banget orangnya. Gak nyangka, sama sih kurang lebih ya udah overwhelmed banget ya kayaknya sekarang. Gimana treatment yang Inara kasih ke teman-teman pemain? Dan kita lihat di sini kolaborasi antara di sini ada Brian, Yasomi, Ibu Yayang, Kamian, terus ada Mas Kiki, Nafiza. Gimana waktu di produksinya? Silakan Inara. Treatmentnya sih sebenarnya aku kan start off-nya mulai dari film pendek ya. Ya. Sebenarnya ya yang pastinya karena aku debut, aku deg-degan lah pas pertama kali ditawarin sama Sinemaku. Walaupun ini bukan kali pertama aku kerja sama ya, beberapa kali udah sering lah ya sama Sinemaku, tapi sebagai role lain. Cuman along the way aku tuh tetap mengaplikasikan caraku saat bekerja di film pendek, tapi bedanya ini skalanya lebih besar aja gitu. Orangnya jauh lebih banyak, pemainnya juga, dan lebih senior ya. Ini kayaknya kita sangat ini ya, Fon, sangat baby di sini. Cuman ya treatmentnya lebih banyak ngobrol sih, ngobrol. Terus aku share semua apa yang di pikiranku dan Fonti, terus diskusi bareng untuk sama-sama nge-create gimana dunianya dan karakternya masing-masing gitu. Jadi bukan ke orang-orang yang ada di sini aja, tapi ke kru juga. Jadi
seru sih, makanya mungkin kita ngerasa attached banget, sense of belongingnya besar banget sama Temurun karena aku merasa bukan aku, Fonty, Umay, Prilly aja yang membangun Temurun ini, tapi semua yang terlibat itu ikut membangun Temurun gitu. Jadi ya begitu. Tepuk tangan dong untuk Inara. Sebelumnya nih, film sebelumnya kita sempat ngobrol sama Umay dan juga Prilly. Kalau kita lihat Umay dan Prilly sangat perfeksionis terhadap produk. Kira ini gimana untuk Inara ngobrol sama Umay dan Prilly nih? Kalau tadi kan kau pemain, kalau ke Umay dan ke Prilly gimana sebagai produser di sini? Silakan Inara. Umay dan Prilly sangat membuka kesempatan untuk anak muda kan, yang tadi udah dibahas. Cuman susahnya karena Umay penakut, jadi ada momen kayak beberapa film yang aku dan Fonty suka gitu ya. Iya itu seru banget gini. Tapi kan kita mau menyampaikan ke para produser ini, coba deh nonton ini. Prilly oke, dia nonton gitu. Cuman Umay kayak nggak mau aku nggak deh, ceritain aja. Ya gimana caranya ceritain lah. Boleh lebih ke promo nggak bukan? Yang ceritain saya ya. Tolong lah ini. Saya biar ada martabatnya dikit ini. Tahu rumah hantu yang di depan situ? Iya. Tadi kan harusnya foto sama itu kan? Heeh. Udah kayak foto-fotonya, Mbak ini rumah hantu kan yang bikin kita ya? Kayak kenapa harus takut gitu loh? Ada yang Terima kasih bingung ya? semua, saya pamit. Assalamualaikum. Jadi setakut itu Umay pada saat itu ya Inara ya? Iya, cuman ya seru lah. Seru, nakut-nakutin Umay. Siap Inara, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Inara. Kita ke Fonty sebagai penulis Fonty and Suhandi. Terima kasih semuanya nih, sorry buat Fonty. Dia di belakang layar terus selama ini, promo baru kali ini nih. Nah akhirnya dimunculkan. Semua. Fonty gimana ide menulis Temurun ini berawal dari mana? Karena tadi Prilly bilang selama ini kan terlibat memang dari sisi kreatif dan marketingnya di Cinemaku kan. Ya. Cerita ini gimana munculnya? Silakan Fonty. Oke, mungkin sebelumnya terima kasih buat semua teman-teman media yang sudah hadir hari ini. Dan mungkin ucapan terima kasih yang terbesar kepada orang-orang hebat yang ada di depan sini, karena tanpa mereka saya di sini nggak mungkin bisa ada, film ini nggak mungkin bisa ada. Dan a special shout out kepada Prilly, Umay dan Ibu Yani yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa menulis sebuah karya. Dan seperti yang tadi Ibu Yani sempat bilang, bahwa saya sejujurnya tidak punya pengalaman menulis sama sekali, dan momen ini menjadi suatu hal yang sebuah anugerah buat saya, karena sebuah karya film yang saya tulis sendiri bersama teman-teman Cinemaku itu bisa akhirnya dinikmati oleh teman-teman media semua, dan insya Allah nanti di 30 Mei akan dinikmati oleh seluruh penonton di Indonesia. Suatu hal yang saya sangat berterima kasih juga kepada Cinemaku adalah proses penulisan yang saya lakukan, learning by doing, karena saya nggak punya basic penulis sebelumnya. Itu suatu hal yang sangat disupport. Mungkin bagi penulis-penulis muda di luar sana yang mungkin masih ragu terhadap apa yang mau kalian tulis atau apa yang mungkin kalian mau publish, industri ini sudah mulai shifting kepada generasi yang baru, seperti yang kita coba lakukan melalui Cinemaku, dan harapannya ini menjadi sebuah langkah yang baik ya buat industri film Indonesia, di mana bisa ada regenerasi, bisa ada progres ke depannya. Dan jujur untuk menulis Temurun itu bukan suatu hal yang mudah. Saya dan Umay dan juga pasti masukan dari Prilly, karena marketing di Cinemaku juga suatu hal yang penting yang menurut kita nggak bisa dilepaskan dari setiap film yang kita bikin. Jadi proses menulis pun sudah kita consider marketing apa yang kira-kira bisa cocok untuk kita terapkan di Indonesia. Nggak mau terlalu juga idealis yang terlalu aneh banget. Tapi so far dengan apa yang kita sudah rembuki selama kurang lebih 1 tahun ini untuk menulis Temurun dan membuatnya, kita sangat-sangat puas, dan kita berharap semua dapat menikmatinya nanti tanggal 30 Mei. Terima kasih. Fonty and Suhandi. Jadi proses menulis kurang lebih 1 tahun ya dalam prosesnya. Aku mau tambahin ya. Silakan Prilly. Fonty ini waktu lagi nulis Temurun, dia juga aku pinjem untuk bantuin aku ngerjain marketing film yang lain. Iya. Film yang lain, series yang lain gitu. Jadi untungnya dia bisa membagi kepalanya menulis Temurun dan ngebantuin aku juga di marketing gitu. Jadi dia sangat-sangat bekerja keras banget untuk film Temurun dan bahkan film-film Cinemaku Pictures lainnya gitu ya. Karena kita juga akan mau tayang, terus
ini juga lagi pas dia nulis tuh lagi proses promo film sebelumnya Iya. gitu. Jadi terus kemarin dia juga ikut di acara temuran ya, ngurusin event temuran. Jadi Fonti ini serba bisa, makanya kontraknya seumur hidup karena kalau di hijack PH lain, gitu. Jadi udah, ambil seumur hidup. Sebelumnya yang buat- mau hijack Fonti, sorry nggak bisa, Sorry, dia udah bisa. seumur Ini hidup. juga ya. buat SJW Twitter, ini bukan tidak menghargai work life balance ya, tapi emang dia multi talenta. Iya, enggak Pak, dia gajinya Jangan dulu. double kok, dia gajinya double kok. Gitu. Tenang, ini bukannya kita Jadi kita tampilkan mengeksploitasi slip ya. gajinya ya. Gak usah. Sorry. Bagus dibuka dari film sebelumnya Pak. Iya, sogokannya makanan. Jadi di kantor kita kasih asupan gizi yang Asupan bagus gizi. gitu. Gak usah ngomong itu lagi ya. Jangan. Yang lain. Oke. Nanti gue lagi. Nanti gue lagi. Udah ntar gue lagi yang salah beri. Pokoknya 140 karakter kalau keluar dari rumah salah. Kan gue. Ini ntar gue di lock lagi Twitter gue nih. Oke, berarti ini kerja sama tim yang luar biasa maksudnya gitu ya dari Fonti kerja keras gue nih. Tambahan gitu ya buat Fonti. Jadi stresnya Fonti itu pernah tidak tidur mungkin 3 hari, 4 hari. Jadi saking sebenarnya gini, sampai aku itu dianggap mamahnya semua orang di Sinemaku. Ya. Karena Sinemaku itu 80% itu anak muda semua. Gen Z. Jadi kalau dia sampai nggak makan, aku bilang, Fonti makan dulu, komputernya tante tarik, gitu. Jadi sampai segitunya karena segila itu sampai itu orang kalau diajak ngomong udah bengong gitu. Itu saking dia. Tapi pas dia nonton hasilnya waktu kita preview Ya. tes gitu, wah dia nangis di situ. Nangisnya gimana foto? Nangis bukan nangis gaji ya. Nangisnya gimana? Sebentar saya tarik. Ini preskon horor loh. Ini apa sih? Guyon aja. Jadi all out atau pemberian yang ya 100% lebih dari semua pihak yang bikin ini jadi Kita biasa. reading pun nih datang pagi-pagi reading, dia buat dia nginep di kantor habis mandi. Wow. Kadang ngurusin skrip terus, aku inget banget. Siskamling dia. Wow. Siskamling. Jadi setelah oke, tepuk tangan dong untuk Fonti. Bagus. Sekarang kita ke jajaran cast. Ada Brian Domani, Brian. Film horor pertama, selain memang udah nyaman bekerja sama dengan Sinemaku, apalagi Iya, pasti. alasan untuk seorang Brian mengambil temurun ini karena ini baru lagi nih untuk seorang Brian. Silakan Brian. Terima kasih semuanya udah datang hari ini. Maaf aku agak tegang karena emang aku sendiri kita cast belum ada yang nonton kan cast? Belum ada. Jadi Belum mainin Oma kan? Sabar Oma. Kalau Oma marah ya takut kita ya. Jadi kalian tuh nonton sebelum kita yang nonton. Jadi kita nggak tahu ntar film hasilnya gimana, tapi kita selama kerja emang dari awal reading udah pour our hearts atau naruh hati kita dalam project ini, dari detail-detail semuanya, dari masalah ini takut bocor, tapi banyak detail yang kita tambahkan. Soalnya ini film yang sangat, kalau salah cerita dikit bakal kebuka semuanya. So kenapa awalnya aku ambil film ini pengen ikutan itu sebelum tahun lalu ya, kita ada meeting dulu ya. Tahun lalu sebelum ini semua terjadi, skripnya juga belum rapi banget, datang ke aku, Bray, ini ada film horor, kamu mau nggak? Aku mikir kan, tapi karena aku udah percaya sama Sinemaku dan aku tahu ini juga pertama kali Sinemaku memproduksi film horor, ya artinya mereka juga bakal serius gitu. Dan yang membuat aku akhirnya apa? Kontrak mati. Dan akhirnya juga yang membuat aku makin yakin adalah Inara sama Fonti. Yes. Karena mereka juga tuh pasti karena ini film panjang pertama Inara, screenplay pertama Fonti, artinya juga mereka pasti serius, bukan kerjaan, tapi emang bucket list mereka. Dan kerja bareng sama orang yang masih melakukan hal yang baru, punya api yang spark baru itu, spark yang lama mungkin sempat padam di aku, akhirnya muncul lagi karena temurun dan Sinemaku dan Inara, Fonti, Umay, Tante Yani, Prilly. Jadi terima kasih. Dan mudah-mudahan spark yang kita ada semua tuh kelihatan di film ini. Itu dia Brian Iya. Domani. Dan tapi ngomongin sedikit karakternya, kalau tadi di sini udah pada nonton, apa Oke. sih Bro, yang lo observasi untuk karakter saya Nasdaq depresi dan gregetan ya? Tadi apa dia bilang apa? Kenapa dah? Gitu. Pada
gimana perasaan sama Sena? Pada senang sama dia kan? Pertama mau terima kasih dulu ke dialect coach kita untuk logat ini. Uma yang ngajarin kita, Uma yang ngajarin aku, Yayas. Kita pas reading di rumah Inara, dia yang ngajarin kita. Enggak gitu, nggak boleh kayak gitu. Kagak, bukan kagak. Oke, sip, Umay, sip. Semet banget kesan ya. Kita masalah kunci, bukan kunci, sip, Umay, makasih. Jadi emang karakter Sena ini emang sangat beda sama mungkin beberapa karakter yang aku pernah mainin sebelumnya, tapi fun. Jadi karakter yang secara tidak langsung tidak ada limitasinya. Ya. Jadi mainnya malah sama Umay sama Inara tuh kayak tahan dikit ya. Oke, sip, ya udah. Tapi it was really fun. Aku nggak tahu apa aja yang tayang di sini, tapi banyak adegan Sena yang lumayan nggak bisa disebut dengan kata-kata, tapi fun banget main Sena, walaupun hopefully membuat kalian kesel sama dia, soalnya itu salah satu fungsi Sena sini, dan mungkin juga akhirnya bisa senang sama Sena juga karena ya kalau nonton sampai ending bakal ngerti kenapa gitu. Brian Domani, terima kasih Brian Domani kita. Dan ini loh, Silakan, Om. Brian Domani untuk mempertahankan titel menjadi aktor yang selalu perannya titik-titik di akhir film, Iya. ya kan? Ya, itu disambungkan aja dari film ke film ya. Benar kan? Emang di sini Benar ya? kontraknya gitu ya. Jadi ya benar ya. Iya. Tapi ada yang live IG, live TikTok, jadi jangan dibocorin. Iya, betul. Siap, terima kasih. Kita ke Yasamin. Tepuk tangan dong untuk Yasamin juga. Yasamin kembali berhasil memerankan karakter utama di film horor. Ketemu lagi kita akhirnya di Temurun sekarang. Gimana Yasamin sebagai pemeran utama dengan talenta-talenta yang sangat luar biasa di sini di film Temurun? Silakan. Halo semuanya. Aku yang deg-degan. Senang banget bisa ketemu kalian semua di sini. Mungkin aku cerita dulu. Aku tuh memang cita-citanya pengen banget didirect sama perempuan udah lama. Terus pas ditawarin Temurun, selain dari ceritanya yang memang fresh gitu, walaupun genre-nya cukup familiar di aku, dan tahu Inara yang didirect, aku kayak oh yes please gitu, didirect sama Gen Z, sama perempuan sahabat sendiri. Pengen tahu aja point of view dan pengalaman apa ya yang bisa aku dapetin gitu. Ternyata sama menyenangkannya, walaupun semua Gen Z they're very professional. Betul kata Brian, kata Bu Yani, kita merasa memiliki project ini gitu personal, walaupun secara karakter ya enggak sih, jangan sampai kita kayak Dewi dan Sena gitu. Cuman kayak Mudah-mudahan nggak ada orang pernah ngerasain seperti itu kayak. jangan. Tapi pada saat ngerjain prosesnya kita merasa memiliki, dan kayak ini jadi sesuatu yang personal gitu buat kita sampai keselak saking nervousnya gitu. Dan dari karakternya sendiri udah terlihat ya penuh beban banget. Yes. Kayaknya ini pertama kali film horor aku yang teriaknya nggak banyak. Yang sebenarnya teriakannya sedikit, tapi secara fisik itu jadi ikutan capek karena mentalnya udah kayak beban banget sih Dewi gitu. Bahkan aku cerita juga sama Inara, justru kalau ada scene-scene Dewi yang dia bisa explode itu sebuah anugerah, bisa kayak ya si Nara akhirnya Dewi bisa teriak gitu, bisa ngeluarin apa yang dia rasain gitu. Jadi ini quite challenging sih karakter Dewi buat aku, tapi senang karena environment di set yang menyenangkan dan saling membantu. Jadi sesuatu yang challenging terasa mudah dan tetap menyenangkan. Ya, mungkin aku mau tambahin dikit lagi. Silakan, Emang Brian. juga yang buat kita makin tertarik juga sama cerita itu karena horor ini ya it's horror tapi drama driven. Yes. Jadi emang dramanya itu sangat kental. Jadi horornya itu bukan horor setan atau hantu saja tuh. Ya, you know, yang warna hitam itu. Ya. Tapi aku takut ngomong namanya takut bocor, ya. tapi horor di dalam keluarga, yaitu dysfunctional family, komunikasi yang kurang baik, nggak bisa saling saling ngerti, baik rahasia di keluarganya. Jadi horor bukan hanya horor yang mistis, Emang tapi kehidupannya sih emang banyak. dari sebelum itu udah horor hidupnya. Jadi mudah-mudahan nggak ada yang ngerasain seperti Dewi dan Sena sih. Ya. Siap, terima kasih ya Samin, Brian, thank you. Kita ke Ibu yang senior, Oma. Wow. Kita lihat Oma fansnya di sini banyak. Oma Bagi Sati.
Saya lagi sebel karena belum nonton. Tadi mau curi-curi nonton dipanggil lagi, ya Allah, dia benci bener. Saya biasanya kan ragu-ragu kalau disutradarai oleh orang baru karena saya nggak tahu gayanya kayak apa kan. Ya. Tapi setelah nonton Umay menyutradarai ketika apa itu namanya? Berhenti di sini. Yang ketika Prilly itu bagus banget gitu. Terus saya mention ke anak saya, si Nona itu bagus ya. Dan saya bilang sama Umay, selamat ya. Saya kalau film nggak bagus, saya nggak kasih selamat, cuma salaman doang. Tapi karena saya suka filmnya, saya bilang, entah kapan-kapan minta dari saya ya. Gitu. Nah kemudian si Nona bilang, ya ada yang mengajak Inara siapa itu Inara kan? Ya iya aja Bu, itu pacarnya si pacarnya Umay gitu. Oh oke. Umay yang ngomong nih. Dia nggak salah, betul. Dia nggak salah ya. Ini lagi terus. Nggak apa-apa. Jadi tiba-tiba kayak SMP lagi sebenarnya. Oke, baru pada tahu aja. Ternyata Inara itu memang sutradara yang jempolan. Yes. Dia karena mungkin hidupnya tuh disiplin, jadi dia pun otaknya penuh kedisiplinan dan kreativitas. Jadi apa yang dia mau dia sampaikan dan sampai. Jadi itu yang terjadi pada pekerjaan saya karena si Inara itu tahu apa yang dia mau dan dia kejar apa yang dia mau. Kalau dia tadi bilang, oh diskusi kagak, dia nggak pernah diskusi sama saya. Gimana Oma? Gimana Ibu? Dia nyuruh. Astagfirullahaladzim. Gitu. Tapi oke, untung saya mengerti dari saya oke. Jadi ya begitulah. Ya. Terima kasih ya guys. Begitulah. Konti, Inara, Umay, dan Pri tentu saja. Terima kasih ya. Yang kasih tahu saya itu anak saya si Nazira. Kalau bukan dia yang merekomendasi, saya belum tentu mau. Terima kasih Oma. Yes, udah gengsi juga nggak ada jawabannya. Oke, kita ke Mian Tiara, tepuk tangan untuk Mian Tiara dong. Pasti ngagetin dulu katanya nih. Nah, peran ini kan juga sangat diberikan misterinya sampai dengan di akhir. Ini gimana tantangan dari Sinemaku untuk peran ini? Kami silahkan saat membaca skrip atau saat berperan gimana? Silahkan. Oke, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih udah nonton. Saya ngiri sama kalian karena baru nanti malam. Tapi akan saya usahakan menjadi singkat. Kalau saya melihat proses yang Inara berikan sebagai sutradara kepada saya dan kepada pemain yang lain, memang ada sedikit perbedaan. Dan buat saya memang perlu seperti itu karena Inara seorang sutradara yang bisa melihat bagaimana caranya dia approach pemain-pemainnya gitu. Dan buat saya untuk role yang diberikan it's very challenging. Dari beberapa wawancara dan sekarang presscon juga challenging juga untuk nggak spoiler. Tapi ya yang saya dapat itu karena kami sudah ngobrol banyak dan Inara juga teman-teman yang lain memberikan ruang untuk saya mengembangkan karakter. Jadi buat saya ini kayak bermain-main bersama teman-teman di satu ruangan menyenangkan yang namanya Sinemaku Pictures. Dan temurun. So ya. Terima kasih Mian Tiara. Sekarang kita ke sebelah kiri ada Mas Kiki Narendra. Mas Kiki Narendra. Halo. Mas Kiki, ini gimana saat diajak kerja sama Sinemaku dan perannya juga menjadi kunci juga di temurun ini, Mas Kiki. Silakan Mas Kiki. Iya, terima kasih teman-teman. Ini banyak banget nih di studio besar, tapi hampir penuh sampai atas. Senang sekali bisa teman-teman bisa datang, bisa nonton duluan. Ya sama kayak Brian Jomani, ini film horor pertama saya gitu kan. di sini di Sinemaku. Oh, di Sinemaku ya kan? Sinemaku baru satu film. Iya, dan dari beberapa teman-teman di sini mungkin aku baru sekali ketemu sama Brian.
terus ditawarin perannya nanti jadi bapaknya Yayas dan bapaknya Brian ya. Sebentar, anakku Brian sama Yayas. Oke, ibunya siapa? Karina Swadi. Oke, masuk. masih bisa masuk ya. Jadi ya memang yang membuat aku suka dengan sinemaku itu selalu ngasih kesempatan buat teman-teman muda untuk berkarya, ngasih kesempatan semua Tante Yani memberikan kesempatan seluas-luasnya. Ayo kita berkarya, tapi bukan cuma sekadar bahwa ini anak muda terus dikasih kesempatan, tapi anak muda yang punya kualitas, punya kemampuan, mau bekerja keras, mau ikut prosesnya, perjalanan panjang setahun ya Bodi ya, perjalanan panjang setahun, kemudian jadi sebuah draft, terus kita diskusi, kita detailin masing-masing adegannya segala macam, dengan energi yang meluap-luap dari teman-teman di sini sih. Syuting rasanya kayak seperti yang dibilang Bu Miantiara, kita kayak bermain-main di sebuah taman bermain Sinemaku dan Temurun. Mas Kiki Narendra, terima kasih Mas Kiki. Kita lihat Nafisa juga, Nafisa. Hai. Jadi yang gen paling Z. Kalau kamu tidak lari, semua ini tidak terjadi di awal ini. Bahkan aku maafkan. Halo semuanya. Dan bisa ceritain dong ke teman-teman yang ada di sini gimana serunya proses produksi yang kamu lakukan di film Temurun ini, Nafisa? Aduh, aku deg-degan banget. Prosesnya awalnya itu tuh aku takut. Awalnya itu tuh aku nggak tahu kalau memang ada film ini, dan juga ini adalah film pertama aku yang disutradarai oleh sutradara cewek Kak Inara. Awalnya aku nggak tahu peran aku ini seperti apa, aku sebagai apa, karakter aku seperti apa, dan aku tuh datang langsung ke lokasi. Oke. Datang langsung ke, aku bingung banget. Dan aku langsung ke lokasi. Tiba-tiba Kak Inara datengin aku dan ngajak aku kayak, Nafisa yuk kita ke lokasi, aku ngasih tahu kamu sosok peran ini itu seperti apa, kamu tuh sebagai apa, kamu ya pokoknya Kak Inara tuh keren banget di sini. Aku terima kasih sama Kak Inara. Terus itu juga aku pertama kali ketemu sama Kak Brian, Kak Gasamin. Aku juga kan pertama kali ketemu sama Kak Kiki. Kak Kiki. Aku panggil Kak. Jadi ini banyak pengalaman pertama tapi menyenangkan kerja bareng sama kakak-kakak yang ada di sini ya. Yes. Soalnya kakak-kakaknya baik-baik semua. Aku juga kaget. Aku soalnya agak minder di film ini. Aku agak minder soalnya kakak-kakaknya udah terkenal semua, sedangkan aku masih. Enggak dong, tepuk tangan dong buat Nafisa, keren banget. Thank you Nafisa. Ya itu tadi teman-teman udah tahu gimana prosesnya, semenyenangkan apa, dan hasilnya sangat luar biasa. Sekarang kita berikan kesempatan untuk teman-teman media yang ingin bertanya, boleh dibantu oleh teman-teman dari Publicis. Ada di sebelah mana Kakak Padol? Ya silakan Mas Ivan, yang di atas yang pakai jilbab. Iya. Yang di atas yang tadi angkat tangan. Nah, yang pakai jilbab. Banyak juga yang pakai jilbab kan sini. Nah, ya yang berdiri itu dia. Nama media dan pertanyaannya ya. Ya, halo, saya Luka dari hypeabis.id. Ada dua pertanyaan sih untuk tim dan pemain Temurun. Yang pertama, ini kan mengangkat tema keluarga ya. Dan mau tanya sih mungkin bisa dijawab sama Kak Fonti atau Kak Inara ya. Mengapa mengambil tema keluarga dan proses risetnya seperti apa? Lalu sebenarnya sudut pandang seperti apa sih tentang keluarga yang ingin ditampilkan di film ini? Terus yang kedua, kemarin di presscon sebelumnya Umay sempat bilang kalau Temurun pengen ngasih warna baru ke film horor Indo, makanya dengan menggunakan warna tema ungu ya di film ini. Kalau yang lain kan merah gitu. Tapi mungkin ada nggak kayak makna yang lebih dalam? Karena kalau dilihat dari di film tadi tuh ada beberapa elemen juga yang menggunakan warna ungu gitu.
mungkin bisa lebih dijelaskan. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Silakan pertanyaan pertama mungkin boleh Fonti dan juga Inara. Silakan. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama Fonti mau jawab dulu yang keluarga. Silakan Fonti. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau terkait kisah keluarga yang ada di dalam film Temurun ini tuh sebenarnya sangat-sangat saya coba dekatkan dengan apa yang sebenarnya sering terjadi di luar sana lah, bisa dibilang hal yang diwariskan, hal yang harus diturunkan, juga drama dan tensi dinamika antara kakak dan adik yang tidak akur, itu semua sangat-sangat dekat gitu dengan kita di dunia nyata. Dan suatu hal seperti itu lebih bisa kita kaitkan dengan relatability orang. Dan menurutku itu suatu hal yang penting ketika kita menulis sebuah cerita, bagaimana hal itu bisa dekat dengan nanti yang menikmatinya. Jadi sebenarnya keluarga yang disfungsi ini tuh merepresent banyak orang di luar sana yang mungkin merasa tertekan oleh apa yang harus mereka warisi, apa yang harus mereka terima tanpa konsep mereka, karena itu sudah ditakdirkan atau mungkin diwajibkan untuk diturunkan. Jadi mungkin perspektif saya untuk menulis cerita keluarganya dari situ. Oke, Inara mau menambahkan, silakan Inara. Mungkin aku lanjut ke pertanyaan keduanya ya, soal kenapa warna ungu. Ya. Karena mungkin aku udah banyak ngomong sih, cuman mungkin teman-teman banyak yang belum tahu juga. Kalau aku itu saat aku berkarya, aku selalu punya warna untuk setiap karakter yang ada di film itu. Nah, untuk Dewi dan Sena, Dewi itu punya warna, aku identify Dewi itu sebagai warna merah karena Dewi itu kuat, dia vokal, dia bisa dibilang kepala keluarganya lah ya, yang lead this family. Kemudian Sena yang diperankan oleh Brian itu aku identifikasi sebagai warna biru karena Sena itu sebenarnya memendam banyak perasaan di belakangnya gitu. Sebenarnya dia punya banyak unfinished emotions yang dia nggak bisa luapkan, dan dia juga nggak ngerti gimana caranya mengkomunikasikan itu dan menyelesaikannya dengan dia sendiri. Jadi makanya kenapa biru, kenapa warna Sena itu biru. Dan kenapa jadi ungu? Karena merah campur biru itu ungu. Dan kenapa harus campur ya? Karena Dewi dan Sena itu elemen yang sangat penting untuk jalannya cerita Temurun gitu. Dari endingnya kan udah ngerti kan kenapa Sena, kenapa Dewi gitu. Makanya sebenarnya itu sih mungkin poin utama kenapa harus warna ungu gitu. Yes. Umay, silakan Umay. Kalau makna yang mungkin lebih mendalam sih sebenarnya poin terbesar dari film Temurun kan generational issue kan, kayak apa yang kita lakukan hari ini pun juga berdampak untuk anak cucu di 50 tahun, 100 tahun lagi gitu. Dan kita hari ini adalah apa yang sudah dibentuk dari kakek nenek atau kakek buyut, nenek buyut kita gitu. Jadi bagaimana kita sebagai manusia juga harus menjaga atas apa yang kita lakukan, tindak tanduk kita itu juga penting untuk kita jaga demi anak cucu kita di tahun-tahun berikutnya. Sama di luar konteks pertanyaan ini mau mengabarkan juga bahwa alhamdulillah Temurun akan tayang di 8 negara. Wow, mana aja Mas, boleh bocorin? Sebentar ya, saya juga lupa. Maaf ya, saya baca lagi. Oke, ada di Indonesia, ada di Malaysia, di Brunei, Singapura, Vietnam, Kambodia, dan Taiwan. Sebarkan informasinya. Waduh, nyalain sendiri abangku. Itu aja sih. Siap, terima kasih Umay, Inara dan juga Fonti jawabannya. Selanjutnya tadi ada di, silakan Mas Ben. Ya. Halo, selamat sore. Sebelumnya saya Ben dari Watchmen ID. Ini mau nanya ke Mas Umay selaku produser, sama mungkin sama Bu Yani. Ini kan Temurun bisa dibilang horor yang beda karena selain disutradari oleh wanita, terus juga yang saya lihat world buildingnya itu luas gitu ya. Di after scene-nya juga kita lihat ada, ya mungkin ada spoiler buat kedepannya gitu dengan gambar 8 kelopak bunga tersebut. Nah itu apakah memang sudah didesain akan
Panjang gitu ya? Iya, akan 8 film ke depan atau seperti apa gitu. Dan yang kedua mungkin apakah nanti kan bisa dibilang ibu berbaju hitam ini saya juga Lady Anu ya, jangan disebut namanya. Lady Anu itu punya lore-nya sendiri. Nah, apakah nanti dari tim Sinemago Pictures akan ada mungkin sebuah tweet atau sebuah informasi tambahan yang menjelaskan tentang lore apa dari si Ibu Anu ini gitu. Karena takutnya karena buat saya pribadi akhirnya saya merasa senang sekali karena akhirnya ada lagi horor yang punya world building yang luas gitu, dan yang beneran kayak oh wow gitu, kayak Indonesia tuh bisa mengeksplor banyak, bahkan bisa kayak bikin sendiri horor dengan world building yang luas gitu. Mungkin Ibu Yani sama Umay bisa menjawab apakah memang didesain seperti itu dan memang apakah rencananya akan ada temurun atau beda setiap kelopak beda ceritanya atau gimana? Wow, menarik. Oke, siap. Terima kasih. Nanti boleh dijawab oleh jajaran produser. Silakan dari Umay. Emang kayaknya selalu jadi apa ya? Pengen jadi identitasnya Sinemaku juga, kita selalu mengakhiri film kita dengan tidak rasa yang fully happy or fully sad gitu. Jadi kayak ada rasa getir yang kita tahan untuk audiens, dan itu memang sengaja jadi identitasnya Sinemaku juga. Dan kalau apakah ada yang berikutnya tergantung yang hari ini. Jadi kita berharap yang terbaik untuk film Temurun yang akan tayang 30 Mei ini. Dan kalau kita ngomongin world buildingnya sebenarnya emang luas sekali, karena ST-nya bukan salah gua. Oke. Iya, terima kasih 30 Mei Temurun di Awas, hati-hati. Ya. Itu dari Bu Yani dan Prilly, mungkin boleh menambahkan. Bu Yani dulu, silakan Bu Yani. Intinya kan apakah akan ada lanjutan, apakah dunianya akan explore lagi gitu loh. Bismillah sih maunya gitu, tapi balik lagi tadi kayak Umay bilang gimana hari ini gitu loh. Yang pasti kita siapkan Temurun ini dengan sebaik-baiknya. Clue di belakang sebenarnya sudah sangat jelas gitu loh. Kalau masuk kan nggak bisa keluar, kalau masuk kemana sih gitu kan lanjutannya gitu loh. Jadi mudah-mudahan Fonti sudah menyiapkan. Jadi karena Fonti emang kontrak mati. Jadi sebenarnya kontrak mati di sini bukan hanya Fonti aja, Brian pun juga. Jadi akan banyak kejutan dari Brian di Sinemago Pictures. Jadi 8 kelopak itu notice banget. Bakalan ada 8 sesi. Aduh, gimana nih? Siap Bu Yani, terima kasih. Menarik kalau kita minta sudut pandang dari Prilly juga. Prilly, silakan sebagai produser sekaligus juga marketing dari Sinemago, melihat satu peluang ini gimana, Prilly? Silakan. Kalau aku ketika in charge sama tim kreatif, aku selalu bilang sama mereka jangan diputus gitu ceritanya gitu, karena akan selalu ada kesempatan untuk cerita itu terus berkembang dan berlanjut. Jadi sebenarnya di semua film kita seperti yang Umay kasih tahu tadi, pasti di endingnya tuh ada rasa-rasa yang kayak belum selesai gitu. Sehingga kalau misalnya nanti kita akan develop ceritanya, kita tahu develop ceritanya tuh akan di sebelah mana gitu, udah dipersiapkan. Karena sebenarnya Sinemago udah nyiapin nih sampai 2026, jadi tungguin aja ya. Terus transfernya satu persatu ya, biar saya juga ada banyak. Siap, terima kasih Prilly, Umay dan Ibu Yani jawabannya. Ada satu di atas tadi, ya di sofa, boleh Mas dibantu? Oke, silahkan. Felix Martua, Jakarta Post. Yes. Benar ya, langsung gue nyebutin lah namanya. Ya, namanya benar. Iya, betul. Ya, pertanyaan saya untuk Inara selaku sutradara. Saya notice ada perbedaan pace ketika cerita dituturkan lewat sudut pandang Dewi versus ketika dituturkan dari sudut pandang Sena. Apakah itu disengaja, dan bila iya, kenapa? Itu aja. Terima kasih, jeli banget, terima kasih. Inara, silakan. Terima kasih Mas Felix, aku suka pertanyaannya. Ya. Aku nggak secara literal pengen menunjukkan itu, tapi pas setelah editing dan aku mengikuti naluriku apa yang aku mau dari editingnya, kayaknya emang itu yang paling cocok sih.
Jadi emang kayaknya penggambaran aku di Temurun tentang how I see women and men kayaknya emang terlihat ya. Kalau perbedaannya mungkin Mas Felix ngerasa dari pacingnya, ya mungkin ya bisa jadi gitu. Atau yang lain ngerasanya dari mana, ya mungkin bisa juga. Karena kalau dari aku sih aku nggak balik lagi nggak pengen nggak ada pesan yang secara gamblang gimana perempuan gimana laki-laki, tapi ya sebagaimana jalannya cerita Temurun ini dari Fontian dan hasil diskusi sama teman-teman aja sih. Siap. Aku sedikit nambahin mungkin female gaze ini yang dibutuhkan film ini karena ngangkat sudut pandang tentang keperempuanan ya, maksudnya sesuatu yang diturunkan dari perempuan ke perempuan gitu. Jadi justru sudut pandang perempuan ini yang dibutuhkan oleh film Temurun dan film horor pertamanya Sinemaku. Enggak spoiler Brian. Gue tahu apa yang gue omongin. Tapi gue agak kepleset kalau ST-nya nggak cuma satu. Oke, sorry. Ya, siap. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk seluruh jajaran cast dan jajaran filmmakers. Buat teman-teman media, kita tahu masih banyak yang ingin ditanyakan. Nanti kita berikan kesempatannya saat di doorstop di depan ya, doorstopnya. Mungkin terakhir closing statementnya kita minta diwakilkan oleh Ibu Yani dari Sinemaku. Silakan Ibu Yani. Saya berharap film ini ya kan biasanya kan ada poin 1, poin 2. Kalau poin 1 mamah marah coba gak boleh dilawan, kalau mamah lagi marah lihat poin 1 gak boleh dilawan. Jadi suka gak suka lihat poin 1 harus suka gitu. Ya mudah-mudahan apa yang kita semua energi, apa yang semua sudah dikerjakan oleh kru pemain dan semua yang ada tim terlibat di dalam Temurun itu nyampai kepada kalian semua. Amin. Biar kami semua bisa terus punya tempat bermain dan berkarya yang baik di Sinemaku Pictures. Siap, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi, kita akan foto bersama. Boleh silakan berdiri jajaran cast dan juga jajaran filmmakers. Boleh teman-teman dibantu